berkaitan juga dengan sesuatu politik luar negeri Indonesia. Ya, Bunda sendiri nggak nyangka gitu loh. Berdasarkan berita. Nah, ketika saya melihat akun tersebut, saya terkaget-kaget karena ada yang kayak begini. Ya, itu apa sih namanya, membuat jantung saya kaget gitu kan. Cuman saya penasaran siapa sih ini orang kan gitu. Saya langsung cek, cross check. Akhirnya saya dapat suatu mata rantai. Saya nggak tahu apakah itu ibunya somebody yang melaporkan NM atau bukan. Kita jangan praduga bersalah dulu, karena Indonesia menyangkut praduga tidak bersalah. Saya bacakan berita yang bikin saya kaget kaitannya perempuan itu, tapi kalau saya lihat di postingannya juga ada si pelapornya NM ya, RG ya. Nah, saya baca dari Jambi Update. Dengar baik-baik aku bacain ya. Saat dikonfirmasi, Cep Hernawan mengaku adiknya tersebut mengidap kelainan jiwa, sehingga ia kerap bertingkah aneh. Adik kandung nomor 4-nya itu, jadi ini yang perempuan itu adik kandung nomor 4 dari Cep Hernawan. Sempat dibawa ke pengobatan alternatif, namun tak kunjung sembuh. Sekarang segala sesuatunya saya serahkan ke aparat penegak hukum. Orang adik saya itu gila, stres, mau diapakan lagi. Akunya kepada Radar Cianjur, dalam kurung grup pojok 1. Sepengetahuan Cep, video tersebut sudah lama dibuat oleh adiknya. Cep menduga video dan foto hot adiknya dibuat sekitar 4 tahun lalu. Cep Hernawan menduga video hot itu disebar oleh lawan politiknya. Motif penyebaran video itu, lanjut Cep, yakni ingin mempermalukan nama keluarganya. Ada kemungkinan video itu diretas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab lalu diunggah lagi kemarin karena mereka ingin menjatuhkan saya, bebernya. Sementara itu Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Beni menuturkan kepolisian saat ini masih menyelidiki video panas itu guna mencari tahu siapa penyebar di balik akun bernama Neti Ratnawulan yang tak lain adalah adik kandung ex Presiden ISIS Indonesia. Saya ulangin ya. Penyebar di balik akun bernama Neti Ratnawulan yang tak lain. Jadi Neti Ratnawulan yang tak lain adik kandung ex Presiden ISIS Indonesia Cep Hermawan. Ya, ini beritanya saya bacain. Kalau saya baca berita ya. Jadi saya kaget setengah mati kan. Wah, kaitannya ke situ toh. Gitu. Ya. Terus kemudian saya cek lagi. Video hot adik Cep Hermawan tak cuma satu tapi puluhan. Video hot itu masing-masing berdurasi singkat antara 20 hingga 30 menit. Video hot tersebut memperlihatkan adik kandung ex-presiden ISIS Indonesia sedang menari-nari erotis dan memamerkan payudaranya. Video itu diunggah Neti Ratna tahun lalu. Saat dikonfirmasi, Cep Hernawan mengaku adiknya tersebut mengidap kelainan jiwa. Kemudian ada berita lagi. Kalau beritanya yang ini baca sendiri. Jadi ini abangnya Neti Ratnawulan. Kelihatan kan? Silakan di screenshot, yang mau screenshot. 3, 2, 1. Oke. Ya. Saya ulang lagi ya, Cep Hermawan, abang kandung pemilik akun Neti Ratnawulan. Saya unjukin aja. Ini Detik News yang posting di tahun 2017.
Ya, silakan di screenshot. Saya nggak mau bacakan, ngeri. Jadi di dalam beritanya Detik News, 6 tahun berselang pria yang mengaku sebagai presiden regional ISIS Indonesia ini ditangkap pada Selasa di Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Ia ditangkap bersama 6 orang lainnya. Polisi turut mengamankan 1 bendera ISIS, 1 bendera garis, 8 buah topi bersimbol ISIS, dan 4 kaos bersimbol ISIS. Dari ketujuhnya termasuk Cep. Saat dikonfirmasi, Cep mengakuannya dititipi atribut ISIS oleh seorang narapidana yang berada di Lapas Kembang Kuning, Nusa Kambangan. Menurut dia, barang tersebut merupakan titipan, bukan miliknya. Barang berupa atribut ISIS tersebut dititipkan sahabatnya untuk dibawa keluar dari Nusa Kambangan. Jadi Cep Hernawan ini adalah abang kandung pemilik akun yang ibu-ibu erotis itu ya. Terus kemudian ada lagi. Jadi aku ingetin ya, kalau mau nge-repost hati-hati ya kalian ya, karena ini menyangkut kegaduhan. Cep Hernawan ini ya, ya dari Tempo. Saya ambil dari Tempo. Mengaku sudah memberangkatkan 156 WNI ke Suriah untuk menjadi anggota milisi ISIS. Ini abang kandungnya yang pemilik akun yang super seksi itu. Ya, gitu. Kemudian nanyanya sesuai dengan apa yang saya sampaikan ya infonya ya. Jangan kesana kesini. Ntar kalian salah-salah nge-repost, kalian kena hukum loh. Ini soalnya saya sendiri nggak menduga bahwa ternyata ini semengerikan ini gitu. Dan kemudian Jambi Update postingnya seperti ini. Silakan di screenshot. Udah baca ya. Jadi di Jambi Update, video hot adik ex-presiden ISIS Indonesia bikin heboh. Berita ini ditayangkan pada hari Kamis 5 Januari tahun 2017. Jam 10.50 32 detik waktu Indonesia bagian Barat. Dan sudah dibaca 6.811 orang. Tuh, bentar. Orang yang sama. Ya, jadi saya mendapati ini beritanya di media. Mohon maaf Ratna Ambar, saya tidak mempercayai 100%, tetapi berita tersebut kalau tidak benar harusnya sudah digugat. Sampai dengan detik ini tidak ada gugatan ke Tempo, tidak ada gugatan ke Jambi Update mengenai berita tersebut. Jadi kalau mau membantah silakan bantahlah secara hukum dan juga gugatlah Tempo atau Jambi Update. Karena keduanya adalah kantor berita nasional besar. Bukan kantor berita abal-abal. Ya. Gitu. Jadi saya hanya membaca berita. Apa yang ada di berita. Dan itu sudah diberitakan tahun 2017. Begitu informasinya. Jadi kalau mau repost, mau posting apapun, hati-hati ya. Karena itu kaitannya dengan organisasi internasional yang identik dengan terorisme. Minum.
Bunda dari tadi menahan diri berupaya untuk cari tahu informasi apakah ada gugatan ke majalah ke Tempo atau ke Jambi Update atau ke kantor berita Detik News. Tidak ada satupun gugatan. Kalau memang itu berita hoax atau fake news atau ujaran kebencian, mestinya ada gugatan terhadap mereka. Tapi saya udah cek, tidak ada. Gitu. Saya nggak tahu apakah itu ibunya atau tidak, tapi yang pasti perempuan itu di salah satu postingannya yang juga saya sudah download, ada memposting pelapornya NM yang sedang senam-senam. Ya, disebut di situ katanya ini anak saya gitu. Karena seluruh akun IG-nya yang ada di seluruh postingan di akun IG tersebut saya sudah download. Walaupun akhirnya menghabiskan banyak memori. Nah, ini semuanya udah saya download. Jadi semuanya saya nggak mau asal ngomong bahwa saya punya bukti bahwa ini adalah diposting di situ. Dan kalaupun seandainya itu adalah akun itu diretas oleh orang lain, itu pun tidak ada laporan kepolisian. Saya sudah cek. Gitu. Ya, jadi begitulah info di siang hari ini yang membuat Bunda terkaget-kaget ya. Karena kaitannya itu Bunda nggak nyangka gitu ya. Kok sampai jadi kesana kemari ya gitu. Dan saya tidak tahu apakah PH-nya kedua-duanya itu mengetahui atau tidak. Kalau mengenai postingan sure, lebih baik jangan dilaporkan dulu karena itu bisa menjadi barang bukti. Kalau dilaporkan nanti hilang. Ya, jangan diutak-utik, jangan dilaporin, jangan diapa-apain karena itu bisa menjadi barang bukti. Ya, ingat ya 125 yang ada di sini yang lagi nonton. Jangan dilaporkan, jangan diutak-utik karena itu bisa menjadi barang bukti. Barang bukti kemana Bun? Menurut kamu kemana Mama agak? Gue kadang-kadang heran deh barang bukti buat kemana ya barang bukti. Kalau itu di perkara ini jadi barang bukti. Kadang ya. Thank you Kumala. Iya benar Cookie Land gitu. Karena itu termasuk kena undang-undang pornografi itu. Pornografi dan porno aksi. Dan itu ingat, itu bukan delik aduan. Jadi umum, siapapun bisa melaporkan karena itu sudah mengganggu melanggar undang-undang pornografi gitu. Tapi menurut Bunda sih gini hari jangan dilaporin dulu ya, dijadikan barang bukti dulu siapapun yang mengunggah video tersebut. Tetapi kan lebih dari satu, artinya kontennya itu orangnya yang bersangkutan kan ada, gitu. Saya aja kaget Bun. Nah makanya kalau kamu kaget ya kan udah tahu artinya bahwa sebenarnya postingan tersebut itu udah melanggar undang-undang pornografi ya karena apa menyebarkan konten asusila karena Bunda udah ngeliat itu videonya serem ya ada yang bugil gitu-gitu. Iya makasih Linda, makasih Ratu Raja, makasih Linda. Ya, jadi Bunda tuh diam bukan karena nggak respon di postingan IG,
Karena Bunda itu membiasakan diri untuk ngecek dulu. Ngecek dulu kebenarannya, tanya kiri kanan, ngecek. Baru Bunda bicara. Karena kalau enggak nanti Bunda kena undang-undang, kena pasal gitu. Dan sesudah Bunda lihat bahwa yang memberitakan keterkaitannya dengan Bapak yang tadi Bunda sebutin, itu udah disebarluaskan secara umum di media nasional, bukan media abal-abal gitu. Dan juga tadi anggotanya Bunda sempat ngomong sama Bunda, coba bos baca deh itu di postingannya, kok kalimatnya kayak gitu. Nah dari captionnya Bunda bilang kok kayaknya itu adalah kalimat sandi seperti pesan kepada seseorang. Biasanya kayak begitu pesannya. Gitu, apakah terkait dengan organisasi terlarang ataukah suatu transaksi ilegal? Saya nggak tahu. Dugaan Bunda kalimat itu adalah pesan. Jadi dugaan Bunda itu adalah captionnya sendiri kan. Pasti kalian baca captionnya kan, tulisan yang ada di bawah foto. Dugaan Bunda itu adalah satu pesan. Pesan yang hanya kelompoknya sendiri yang mengerti dan memahami. Gitu. Ya, jadi itu dulu ya infonya di siang hari ini. Karena Bunda juga masih mau ngecek lagi apa sih namanya akun tersebut diunggahnya tahun berapa. Dan kalau menurut pernyataannya, kalau pernyataan Bapak Cep Hernawan itu kan di tahun 2017 dia menyatakan bahwa 4 tahun yang lalu akun itu. Artinya sekarang kita ngecek apakah betul tahun 2013 akun itu sudah ada. Nah, nanti Bunda mau ngecek juga, betulkah akun itu dibuat tahun 2003 antara tahun 2013 sampai tahun 2014? Gitu. Nanti malam aku live lagi. Sekarang ini seperti yang Bunda tadi pesankan bahwa kalau mau nge-repost, mau posting, mau apapun, hati-hati. Karena itu ternyata keterkaitannya dengan organisasi terorisme internasional ya, dan juga ada nama seorang pejabat tinggi negara ya. Kita juga mesti hati-hati di situ. Jadi seperti yang Bunda juga bilang, memang adalah satu keheranan buat Bunda, kita udah tag terus menerus tapi kok nggak ada yang nolongin NM kan gitu. Akhirnya kan kelihatan kan yang namanya kebenaran itu akan menemui jalannya. Nah mungkin ini jalannya kayak gini, kebenaran ini sedang menemui jalannya. Thank you Yusar. Jadi ini kebenaran yang sedang menemui jalannya. Jadi hati-hati. Karena orang yang terjolimi doanya itu diijabah. Ya, itu dulu ya info dari aku ya. Nanti malam aku live lagi. Sekarang aku mau cek-cek dulu. Ya, oke? Thank you. Thank you Yusar. Thank you. Thank you Zaidan. You're supporting me always. Bye, nanti malam kita lanjut.